Kalau ada orang nih, ada pemirsa yang mungkin bingung, saya mau cari gereja yang sehat. Itu kriterianya seperti apa menurut kamu? Oke. Ini kembali lagi ya, ini opini. Ini aku nggak mau aliran ya, tapi Aliran, ya. gereja yang sehat bagaimana? Halo, selamat datang di podcast Perfect Tense. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu spesial. Dia adalah Jevon Ghazali, pendiri dari Millennial Christian dan juga penulis buku. Yang saya catat adalah dia menulis buku Gospel Immersion, lalu kekristenan pasca modern, dan ada yang menarik, yaitu Lola Love Ice Cream Too Much, Little Too Much. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Jevon. Jevon, apa kabar? Baik, Kak. Gimana? Pelayanan di Surabaya oke? Puji Tuhan. Oke ya. Nah, Jevon, kita langsung aja, Jevon. Oke, Kak. Aku mau tanya tentang buku kamu yang cukup menarik dan kayaknya beda genre, yaitu Lola Love Ice Cream. Jadi coba ceritain, ini buku tujuannya apa, tentang apa, dan kayaknya kamu kolaps dengan salah satu yang create ilustrator. Nah, jadi ceritakan tujuannya apa dan maksudnya apa tentang buku ini. Jadi buku ini berasal dari sebuah kepercayaan dasar kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang berdosa. Dan mereka butuh Injil di sana. Dan kita butuh resources yang bisa membantu mereka memahami apa itu Injil. Nah, jadi ide ceritanya itu dimulai sebenarnya dari waktu itu ada perjalanan keluarga, Kak. Aku lihat salah satu ponakan aku nggak kasih tau yang mana ya. Aku ada 4 ponakan, salah satunya ini kayak mulai memperlihatkan kayaknya ini tanda-tanda berhala hati nih, seperti yang di atas ya. Dia kayak pengen es krim, dia kayak meronta-ronta, menangis, bahkan dia mimpiin es krim itu sampai level sana. Waktu aku lihat, wah ini sih contoh berhala hati, level anak-anak ini seperti ini kali ya. Dan memang saya bukan orang tua, tapi semua orang tua pada dasarnya setuju. Mereka tahu betapa jahatnya anak mereka, betapa nakalnya anak mereka. Dan mereka, anak-anak ini butuh dengar Injil juga. Nah, jadi dari sana aku coba bawa konsep berhala hati dengan cara yang anak-anak bisa mengerti. Cerita mereka bisa pahami, dan berharap satu saat nanti mungkin mereka bisa menyadari keberdosaan mereka, dan mereka pun bisa datang kepada Kristus. Jadi dengan ada buku ini kita berharap juga agar anak-anak juga mungkin lebih mudah mengerti Injil dan berhala hati mereka. Iya, dengan bahasa mereka, dengan cerita. Aku sudah lihat sih dan bagus banget. Ya, pasti kalau anak yang baca pasti akan tertarik dengan buku itu. Nah, kembali lagi aku mau tanya nih. Tadi Jevon banyak mention mengenai Injil berhala hati. Menurut Jevon sendiri, Injil itu apa? Karena bagi kita Injil itu udah biasa dengar Injil, seperti dengar kata haleluya misalnya di gereja. Nah, menurut kamu Injil itu apa? Nah, Injil itu menurut aku adalah kabar buruk dan kabar baik. Jadi harus dimulai dengan kabar buruknya adalah kalau semua manusia itu berdosa. Nggak ada yang bisa selamatin dirinya sendiri. Dan kita tahu banyak penderitaan datang karena dosa. Antara dosa saya sendiri, dosa orang lain, atau dunia sudah rusak oleh dosa. Makanya satu-satunya pengharapan kita adalah, kabar baiknya adalah Yesus Kristus, yang datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia dan mempersatukan kita kembali dengan Allah, dan memberikan kita juga pemulihan dan pengharapan. Ada pengharapan akan masa depan di mana Wahyu berkata kalau tidak ada lagi duka, tangis, dan dosa. Ketika kita diselamatkan dari kehadiran dosa, di sanalah surga yang sejati itu, dan itu memberikan kita pengharapan untuk menjalani kehidupan yang saat ini mungkin kita melihat begitu banyak dosa yang kita gumuli. Ada mungkin dunia sudah rusak oleh dosa, orang yang berdosa kepada kita. Kita melihat bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban. Itulah pengharapan Injil kita. Jadi Injil bukan sepengetahuan orang. Injil adalah mengenai kabar baik, Tuhan Yesus mati buat saya. Tetapi lebih dari itu, makna Injil lebih dalam daripada itu juga. Iya, betul banget, Kak. Jadi kayak Injil memang benar adalah Yesus mati bagi dosa-dosa saya, bagi dosa umat manusia. Tapi implikasinya apa? Nah, terkadang kita terjebak dalam one chapter gospel gitu kan. Kayak atau two chapter gospel yang kayak Injil hanyalah sekarang saya manusia berdosa dan
Kristus mati menebus dosa saya masuk surga. Padahal kita kan belum ke surga. Itu masih now but not yet gitu. Kita masih harus berjuang melawan dosa, merasakan panasnya dampak dosa. Nah, disitulah kehidupan kita membutuhkan Injil juga, pengharapan dalam Kristus. Jadi kenapa saya tanya begini? Karena saya merasa bahwa Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang memanifestasikan dirinya melalui pengorbanannya, dan kita menyebut itu Injil secara simpelnya ya, Injil, itu hanya relate pada saat Jumat Agung atau Paskah aja. Itu. Pada saat saya sebagai gembala, pada saat memberitakan Injil, seringkali justru di weekly sermon serasa Injil sudah tidak relevan lagi dalam khotbah-khotbah gereja saat ini. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting Injil itu hadir di gereja, bukan saja sebagai sermon untuk Jumat Agung dan Paskah, tetapi weekly sermon kita sepenting apa? Nah, Martin Luther berkata kita perlu mendengar Injil setiap hari karena kita melupakannya setiap hari. Dan pada faktanya itu benar. Padahal setiap hari kita bergumul dengan yang namanya dosa dan dampak dosa. Baik di pekerjaan, di hubungan, di pendidikan, kesehatan, semuanya kita melihat dampak dosa itu ada di mana-mana. Dan demikianlah Injil itu bisa relevan di setiap aspek kehidupan. Nah, sangat disayangkan terkadang kita hanya ngomong Injil itu hanya pas Paskah saja, Jumat Agung saja gitu kan. Padahal sebenarnya Injil itu sangat relevan di setiap aspek kehidupan manusia. Dan kalau kita tidak membahas hal itu, maka kita akan sangat rawan untuk lari ke hal-hal yang lain, ya, moralisme, self-help, terapeutik, yang mendistorsi Injil, yang sesungguhnya kalau Yesuslah jawaban untuk seluruh permasalahan hidup kita. Nah, dengan demikian Injil itu harusnya menjadi sentral, sangat penting, supaya kita bisa terus menghidupi kehidupan kita dengan kekuatan yang dari Kristus. Dan dalam buku kamu, Gospel Immersion, mencoba untuk membantu menjelaskan mengenai pentingnya Injil dan apa Injil sejati itu bagi kita semua. Oke. Kalau kita dengar Injil, maka kebanyakan orang berkata, mari kita menyebarkan Injil. Mari kita memberitakan Injil ke orang-orang yang belum percaya. Tetapi kalau kita membaca dalam surat-surat Paulus, maka kita melihat bagaimana Paulus juga memberitakan Injil di orang-orang yang sudah percaya. Seberapa pentingkah Injil bagi orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan? Jadi tidak hanya orang yang belum percaya. Injil sangat penting, terutama bagi kita. Kenapa? Karena kembali lagi kita bisa melupakan Injil itu setiap hari. Dan kita punya hati yang sangat rawan untuk lari dari wadah Tuhan. Hati yang sangat rawan untuk lari ke hal-hal dunia ini. Dan kita butuh Injil untuk kembali meluruskan hati kita kembali kepada Tuhan, mengingatkan kita kalau kita adalah orang yang berdosa. Jadi ketika kita sadar kita adalah orang berdosa, maka di sana kita butuh kasih karunia Tuhan lagi setiap hari. Dan satu hal mungkin yang agak mungkin sangat disayangkan kita kurang pahami kebanyakan adalah hubungan antara dosa dan penderitaan itu. Terkadang kita fokus sama penderitaannya terus kan. Soalnya kita nggak cari ada dosa apa di balik ini, bagaimana Injil bisa membantu kita kembali di sana. Sehingga apapun permasalahan hidupnya, Injil adalah solusi kita. Itu kita percaya dalam. Jadi Injil tidak eksklusif diberitakan bagi orang yang belum percaya, tapi juga kita orang percaya setiap hari memerlukan Injil dalam kehidupan kita. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih. Menurut opini Jeffrey, kita ngomong Injil, bagaimana Injil perlu setiap minggunya. Kalau ada orang nih, ada pemirsa yang mungkin bingung, saya mau cari gereja yang sehat. Itu kriterianya seperti apa menurut kamu? Ini kembali lagi ya, ini opini. Ini aku nggak mau aliran ya, aliran gereja yang sehat bagaimana? Kembali lagi, esensi dari kekristenan adalah Injil itu sendiri. Kalau seandainya Injil tidak menjadi pusat dalam sebuah gereja, gereja akan sangat rawan untuk menjadi komunitas sosial saja, atau menjadi bahkan grup yang legalis dan lain sebagainya. Nah, indikator utamanya adalah Injil. Tapi terkadang kita memiliki pemahaman yang cukup sempit, pandangan cukup sempit terhadap Injil gitu kan. Padahal Injil itu
diberitakan benar di firman Tuhan, apakah Injil dinyanyikan di ibadah, kebenaran firman Tuhan itu dinyanyikan lewat pujian penyembahan, dan juga apakah Injil itu dihidupi dalam komunitasnya. Ketika ada yang berdosa, ketika ada yang mungkin terhilang, seperti apa Injil mengambil bentuk dalam hal itu. Sehingga Injil bukan hanya satu hal yang menjadi indikator, itu hanya di mimbar saja, tapi di seluruh aspek kehidupan bergereja itu sendiri. Dan di sana satu hal yang biasanya saya lihat di awal adalah khotbah, karena itu memang pertama kali gitu. Dan pertama kali kita lihat di sana ada dua hal, apakah dosa dinyatakan dan apakah Kristus ditawar di dalam gereja itu. Karena kalau di gereja kita cuma menawarkan dosa, cuma menyingkapkan dosa saja, ya kita jadi legalistik. Tapi kalau cuma bilang Kristus mengasihimu saja, dosa nggak pernah dibahas, kita jadi terapeutik di sana. Nah, apakah dua hal ini ada di dalam gereja? Wow. Nah, aku mau tanya, definisikan Injil juga dinyanyikan. Karena semua lagu rohani kan, gitu. Semua lagu bahkan mengandung firman Tuhan yang menciptakan, mengutip firman Tuhan tuh. Tolong menjelaskan apa itu. Nah, itu sebenarnya salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam gereja juga, Kak, karena hati manusia itu sangat rawan untuk terpikat sama hal-hal dunia. Jadi ayat Alkitab dinyanyiin pun, ini bakal interpretasinya beda gitu kan. Artinya beda. Jadi fokusnya sebenarnya bukan hanya kepada liriknya, tapi apakah Injil itu dinyatakan, dijelaskan, dan kita bernyanyi sebagai respon terhadap kebenaran Injil itu. Karena kebanyakan kita mungkin fokus nyanyi 3 lagu jadi warm up aja gitu di dalam ibadah. Tapi sebenarnya pujian penyembahan yang kita nyanyikan itu harusnya merupakan sebuah respon hati terhadap kebenaran yang disampaikan. Makanya penting di dalam ibadah kita bukan hanya bernyanyi saja, tapi kita harus menjelaskan firman Tuhan di balik lagu itu dan apa maksudnya, dan kemudian kita nyanyikan sebagai sebuah respon. Jadi memang menyanyi lagu rohani, tapi kita juga harus melihat motivasi diri kita. Apakah saya menyanyi untuk kepentingan saya atau mempermuliakan nama Tuhan? Betul, jadi menyanyi dengan pengertian yang sudah dibentuk oleh Injil. Pengertian yang penuh mengenai Injil ya. Oke, Jevon, thank you buat waktunya, dan appreciate untuk podcast kita kali ini. Nantikan podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.